Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dapravi AJCU dengan NPM 2515061104 dari Departemen Pengembangan Keteknikan. Di sini, saya akan menganalisis tugas orientasi pengurus, yaitu tugas analisis study case, di mana di sini saya akan menganalisis untuk kebijakan tentang kaderisasi. Jadi, untuk poinnya itu dibagi menjadi 4 di sini. Langsung aja dari yang pertama, kayak apa sih kebijakan yang dibuat di PKBM kaderisasi ini? Jadi, kebijakannya itu adalah rancangan peraturan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung tentang sistem kaderisasi mahasiswa itu sendiri. Kebijakan itu tuh dirancang buat mengatur, menstandarisasi itu kayak menyamakan standarnya gitu, dan melegalkan seluruh proses pembentukan, pembinaan, serta pengembangan karakter mahasiswa baru atau kader itu sendiri tadi di Fakultas Teknik Unila. Kebijakan ini tuh mencakup pembentukan komite terlebih dahulu, habis itu memberikan standar kurikulum yang berbasis nasional, jadi sudah sesuai dengan peraturan dari atas-atasnya, dan juga penegakan kode etik dan sanksi yang ada di dalam kaderisasi itu tadi. Jadi pembuatannya itu tidak sembarangan. Habis itu untuk poin yang kedua itu sendiri, itu tuh dampak bagi organisasi mahasiswa atau ormawa itu tadi, mulai dari seperti UKM, Hima, atau BEM dan DPM gitu-gitu. Jadi kebijakan ini memberi dampak yang transformatif, itu mengubah dari budayanya itu, contohnya kayak mengubah budayanya kayak dulu. Kalau misalkan orang dengar kader teknik, pasti dia kayak langsung berpikir perpeloncoan gitu-gitu. Nah, di sini nih adanya pembuatan kebijakan ini buat menghilangkan pemikiran tersebut, karena dengan adanya peraturan ini sudah tidak ada lagi tentang perpeloncoan gitu-gitu. Itu administratif. Ini mengubah sistem administratif dari kader itu sendiri. Dimulai dari standar kaderisasi itu tadi, ormawa itu nggak bisa lagi buat kurikulum secara asal-asalan. Jadi harus berpacu sama pedoman LKMMPTD sama LKMMTD dari Kemendikbud Ristek, ini Kementerian Pendidikan dan Budaya ke Teknologi. Habis itu tuh administrasinya meningkat, itu tadi karena adanya peraturan ini, jadi administratifnya itu bakal berubah baik dari ormawa itu tadi. Jadi ormawa itu sendiri harus membuat dokumen buku panduan kaderisasi, habis itu mengajukan proposal ataupun TOR, serta menyusun LPJ. Jadi lebih terstruktur gitu itu tadi, dari hal-hal apa saja yang dilakukan di kaderisasi. Habis itu di sini tuh ada akuntabilitas dan pengawasan yang ketat, karena panitia kaderisasi itu sekarang nggak bisa lagi buat aturan sendiri secara bebas, karena pergerakannya itu diikat oleh kode etik. Habis itu pengurus ormawa diwajibkan untuk rutin berkonsultasi dan melapor ke pihak jurusan minimal tuh 4 kali selama proses kaderisasi berlangsung. Habis itu juga panitia itu dilarang keras memanfaatkan kader ini untuk memasukkan kepentingan pribadi, kayak karena ada masalah pribadi atau personal kelompok gitu, untuk membuat peraturan semena-mena itu udah nggak bisa lagi, udah dilarang. Itu ada perlindungan hukum ya, karena itu tadi kan pembuatan kebijakan ini mengikuti kode etik dan ada peraturannya, otomatis bakal ada sanksi-sanksi yang diberikan kalau misalkan ada pelanggaran yang terjadi itu tadi. Kayak misalkan kekerasan atau perpeloncoan itu tadi terjadi, itu kan gak boleh, itu bakal ada sanksinya. Habis itu poin yang ketiga, alasan apakah kebijakan tersebut itu efektif. Kebijakan itu dapat bisa dibilang memiliki efektif, tapi ada tantangan untuk mencapai keefektifan tersebut. Yang pertama, hal efektifnya di sini, pembagian sanksinya itu jelas, ada jenjangnya, mulai dari sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat, serta ada kejelasan hak dan kewajiban bagi semua pihak, mulai dari peserta kayak mahasiswa baru itu tadi, atau pemateri, hingga
panitia-panitia itu atau pengurus. Jadi aturan itu adil dan tidak multitafsir atau berarti ganda gitu. Habis itu tantangannya itu tadi sini tuh ada batas revisi kegiatannya itu hanya 14 hari. Itu kalau misalkan ditemukan ketidaksesuaian di organisasi itu. Habis itu efektivitas penuh baru akan tercapai jika komite kaderisasi itu memiliki kompetensi tinggi dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Itu tadi tantangannya. Jadi untuk melakukan kaderisasi ini semakin meningkat kesulitannya. Lalu itu poin yang keempat, apakah kebijakan tersebut bertentangan dengan aturan yang terlebih tinggi? Jawabannya itu tidak, karena justru selaras dengan hukum-hukum yang ada di atasnya. Karena seperti yang dijelaskan di public policy itu sendiri, peraturan organisasi itu harus tidak boleh sebuah peraturan organisasi itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Seperti misalkan di HIMA, tidak boleh bertentangan dengan aturan BEM, tidak boleh habis itu tidak boleh bertentangan lagi dengan aturan unilanya sendiri atau aturan rektor. Habis itu tidak boleh bertentangan dengan yang ditetapkan atau aturan negara. Dimana di sini tuh itu tuh sudah sesuai dengan peraturan-peraturan ada seperti peraturan Mendikbud untuk pedoman organisasi, habis itu statuta Unila. Khususnya pasal 30 sama 61 ini berisi tentang organisasi sama hukuman atau punish yang bakal terjadi kok. Habis itu ada pertor Unila itu sendiri juga, sama ada pedoman resmi dari LKM Pratd sama LKM TD dari Kemendikbud Ristek. Habis itu apa sih rekomendasi langkah dan strategi untuk ormawa-ormawa itu sendiri tentang peraturan baru ini. Jadi menurut saya itu ormawa itu harus bersikap kooperatif dan adaptif, dimana ormawa itu harus mendukung kebijakan ini karena memberikan legitimasi hukum yang kuat pada proses kaderisasi internal sekaligus membersihkan citra negatif dari perpeloncoan di fakultas teknik. Ya, karena dengan adanya peraturan ini jadi tuh kayak ada dasar untuk melakukan aktivitas kaderisasi ini, jadi tidak dipandang negatif oleh warga-warga luar maupun maba itu sendiri yang masuk terjun ke dunia teknik Unila ini tadi. Habis itu akselerasi pembuatan buku panduan seperti yang diaturan itu. Jadi ormawa itu harus segera bentuk tim yang menyusun buku panduan kader itu tadi sesuai dengan peraturan kader dari BEM ini tadi. Jadi sesuai formatnya agar nggak dapat sanksi administratif dari fakultas. Habis itu tuh dapat menyusun compliance matrix terintegrasi. Jadi di sini saat merancang TOR kegiatan, pastikan penanggung jawab kegiatan itu langsung memetakan materi kaderisasi dengan cetak biru atau contohnya kayak garis besarnya gitu. Biar tuh terhindar dari rombak alur di kemudian hari karena kalau misalnya rombak itu bakal buang-buang waktu lagi gitu. Jadi cukup sekian untuk analisis PKBM kaderisasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.